Karena performa itu paling penting buat kami driver. Performa itu macam Tuhan lah kita bilang. Oh, kau Ya, udah feeling kau itu ya. Customer ini ada yang kalau bahasa Medan sok paten gitu kan. Selamat datang di channel Kopi Separuh. Berkawan full, bercakap juga full. Satu harian bro. Pantengin terus. Ya, ini channel Kopi Separuh. Nah, kita kali ini mau kedatangan teman nih, teman mantap lah pokoknya. Banyak kisah, banyak cerita dia nih mau kita gali guys. Pokoknya kalian tonton terus lah ya kan. Kalau mau join dengan kita silakan subscribe dulu, baru masuk ke komen-komennya. Oke guys, kita tunggu kawan kita. Ini dia ternyata sudah datang. Wah, ini luar biasa cepat kali. Halo ketuaku, apa kabar? Salah satu aspal. Satu aspal bro, ini satu meja lah. Masa satu aspal? Ojol ketemu dengan siapa saja selalu satu aspal. Oh gitu, itu salamnya ya? Ya, salam satu aspal, mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Gimana kabar? Sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aduh, ini luar biasa nih. Ya. Makin ganteng ya gue. Gimana? Boleh buka masker? Ya boleh lah. Boleh ya. Ini Kalau kan di jalan kita kita udah ini lagi kan. protokol apanya kita harus menggunakan masker. Yang salah ucap bro. Protokol apa proko? Protokol. Protokolnya kita kalau misalnya on beat itu kita harus lengkap atribut, kemudian apa namanya ada Apa tuh? sejak COVID ini, ya kan, kita diwajibkan menggunakan masker. Jadi kita sebagai driver harus melengkapi masker ini untuk berinteraksi dengan gitu dengan customer. betul. Oke, mau ngopi nggak? Mau. Bentar ya, panggil dulu. Bos, kopi bos. Oke, jadi sekarang ini udah jalan lah ya, jalan terus ya, keliling-keliling ya. Apanya? Keliling-keliling cari orderan lah ya. Oh, sekarang ini? Iyalah. Masih apa tadi? On beat keliling-keliling cari orderan. Oh gitu. Susah nggak sekarang dicari apa nih? Oh silakan diminum. Saya minum dulu ya. Iya. Kopinya Enak kah? enak. Oh jelas lah bro. Kalau kurang manis, saya kasih gula. Iya, nggak apa-apa, gini aja. Gini dulu ya. Gini aja dulu. Maksudnya Nanti kalau apa tambah lagi. Jadi full ya. Jadi full betul. Nah, minum lah. Ya. Jadi cobalah ketua, aku manggil ketua lah ya. Ya, di Medan ini memang kota ketua. Oh iya. Jadi ada ketua Limpul, Iya. ada ketuaan. Ya. Jadi ketua ini sebenarnya namanya itu siapa nih? Namanya. Nama ketua. Nama ketua. Nama saya. Ya, namaku ya. Di apanya undangannya? Gak ada undangan, telepon aja ya. Di situ ojol oke. Ojol oke ya. Iya. Ojol oke. Iya. Namaku Arman. Arman ya. Orang manggilnya Arman Ojol. Nah, kalau di komunitas itu aku dipanggil Mantra. Mantra itu singkatan dari Arman Saputra. Banyak Sudah. Arman sama mantra. Ada satu lagi nggak salah tuh sering dipanggil orang apa? Biar. Biar. Oh. Gimana tuh? Biar. Biar itu nama sebelum kita di ojol itu kita di satu komunitas. Di komunitas musik anak jalanan gitu. Kemarin itu. Jadi biar itu juga singkatan dari Bang Ar gitu. Bang IR gitu. IR itu panggilan kecil. Panggilan nama kota kecil IR. Nah. Jadi ketika di jalanan kemudian manggil Bang IR. Rupanya lama-lama jadi biar dipanggil kawan-kawan yang sebaya gitu ya. Itu di jalanan. Itu pas pembuatan nama biar itu potong kambing nggak? Itu
minum tua. Minum tua itu. Minum tua. Bahaya. Jadi di jalanan itu tua itu menjadi minuman yang apa namanya? Yang menjadi minuman Tradisi kan? tradisi. Oh, wajar. Ketika kita sudah berteman, pertemuan, kemudian apa namanya ya, kayak macam suatu acara gitulah, acara adat ya. adat gitu ya? Kalau adat nggak tahu lah ya di apa bahasanya adat, tapi di jalan bukan bahasanya bukan adat, Jadi apa tuh? tapi itu menjadi ritual ya. Oh, ritual. Oh, bukan ritual ya? Ya betul lah, Ritual ya, ketika kita sudah bersahabat gitu kan, memperkenalkan kawan-kawan dengan yang lain di jalanan tuh, ya dah. Oh gitu. Berarti ketua ini sebenarnya dari awal apa udah capek di jalan lah sebenarnya ini ya. Jadi ojol ini juga jadi apa? Ya, ojol setelah kita dewasa gitu kan, sudah kita dewasa. Oh, dulu belum. Dulu kan masih anak-anak, Oh, masih masih remaja gitu kan. Ini kita udah tua ini kan. kirain masih Rambut udah putih. ini kan, oh jangan sebut putih banget tuh. Banyak tersinggung nanti. Ya oke. Jadi kembali lah kita. Kira-kira lah ketua ini kan. Berapa lama udah di apa di ojol nih? Udah setahun kah? 2 tahun? Gojek 2000 berapa ya di Medan? Yang penting 2016 akhir aku daftar Gojek. Oh gitu. Di Gojek, 2016 di akhir. aplikasi ya, aplikasi ojol di Gojek. Kemudian Ini daftar di Grab gitu kan. Oh, ada Waktu juga. ada dua aplikasi aja yang buka di tahun 2016. Di Gojek, di Grab. Kemudian di Grab aku suspend ya, PM lah, PM apa PM? Terus Mitra. putus mitra. Terus Mitra, tapi itu masih apa ya? GAR. Aku daftar KAR kemarin tuh. Daftar KAR, kemudian di PM. Zamannya itu zaman apa namanya? Zaman tuyul bahasanya, tuyul. Jadi akunku itu dituyulkan gitu. Maksudnya? Dimasukkan dalam akun bergerak tanpa ada bawa penumpang dengan sendirinya. Jadi bisa menggunakan sistem aplikasi. aplikasi tambahan. Iya, itu dia. Gitu. Jadi dimasukkan ke situ. Karena aku nggak ada mobil, jadi dipakailah sama kawan akunnya. Rupa digunakannya untuk itu. Tuyul tadi. Untuk tuyul tadi, aku gunakan Gojek Oh, yang ride ini pakai ya. ride. Nah, Terus itu waktu dipakai kawan dapat bagian juga? Enggak lah. dikasih, Dapat, tapi rokok, ya rokok. ini kan niatnya bantu dia, Bantu kawan. bantu kawan. Oh gitu. Jadi dia juga udah di PM ya kan, dari PM kemudian digunakan pakailah. Kita awalnya sadar apa namanya, mungkin dia sadar lah gitu kan, karena dia ngeluh-ngeluh. Pinjamlah akun kalian kan, kasihkan. Oh gitu. Udah, itu di Grab kemarin itu. Oh, kalau Gojek satu lagi belum. Gojek aku gunakan pendaftaran apa namanya ride. Yang ride. Ojolnya lah, ojol. Ojol. Kalau kemarin kan taksi kan, taksi online-nya, ini ojol. Ojolnya ya. Tapi ini terus jalan ya. sampai Ada sekarang. yang sekarang jalan. Kerjanya ketua nih. Ketua nih kerjanya dari pagi ke malam, pagi ke siang, pagi ke sore, atau dari pagi ke pagi. Ini ngeri nih kalau soal ojol ini. Awalnya kita daftar ke Apa dramatisir aja dengan bahasa. awalnya itu pendapatan itu memang menjanjikan, tapi itu masih belum banyak apa ya, belum banyak ojol, drivernya nggak ada, drivernya ya, belum banyak driver. Kita bisa bawa pulang uang 200, 300 sampai 400, kadang mau sampai 500 Per hari? per hari. Serius? Awalnya itu. Berarti kalau dulu, kalau 2017 sudah dapat 400.000 per bulan, per hari, kali 30 berapa tuh ketua? Ya itu. Setelah itu di apa namanya, pendapatan ditambah dengan bonus. Iya. Misal kita bekerja sampai dari pagi sampai Pagi lagi. malam, itu bisa kita bawa duit sampai 600, 500 gitu kan. Dulu sangat menjanjikan ya. Menjanjikan. Iya, iya. Kalau sekarang gimana? Sekarang Perubahan apa nih? Sekarang pahit katanya. Pahit. Nah, pahit. Pahit. Sekarang ini pendapatan dari pagi sampai sore belum tentu bisa dapat 50.000.
sekarang ini. Sekarang ya, belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Kalau sekarang Ini aktif nggak nih? Nggak. lagi gak aku aktifkan karena kan acara ini. Oh sih. Oh, tinggal dia apa? Luar biasa, Tinggal bisa double. Boleh nggak silakan? Ya, tinggal ntar ya. Iya. Perlu dikawani nggak? Gak usah. Oh saya. Oh ini sengaja mau merokok nih perasaannya. Iya. Oh di situ aja kok nggak jauh. Oke. Sambil nunggu guys kita ngopi dulu sebentar. Ini cerita pahit ya. Cerita pahit lah nih. Cerita pahit ya. Iya. Cerita pahit. Tadi senang-senangnya nggak apa-apa. Nah, belum ya. Ya kan? Cerita pahitnya ini contoh kita lihat dari aplikasinya. Ya mana-mana. Ini apa nih? Ini aplikasinya, ya kan? Kemudian, nah, nol. Artinya pendapatan belum ada hari ini. Atau bahasa kami belum BD. Belum beli apa Buka dasar belum. Nol guys. Hari ini nol. Nol kan? Ini saldo 23.000 ini apa nih? Itu 23.000 itu saldo. Kita kan aplikasi ada saldo. Harus ada fitur saldonya. Oh, ada. Jadi harus top up dulu dan itu nanti uang itu di saldo kita dipotong dari pendapatan kita. Oh. Oke lah, siap. Itu. Nah, sampai sekarang Jadi gitu ya. Jadi sampai sekarang memang sulit ya. Jadi dulu mantap kali, sekarang udah kurang mantap. ya. Mungkin juga aplikasi sekarang punya sistem di aplikasi ini yang rasa aku meribetkan kita juga. Driver kah? Terutama driver. Memang driver lah. Jadi aplikasinya ini setiap mungkin setahun sekali itu ada update, kemudian ada penambahan fitur-fitur lagi kan. Ini baru update dengan penambahan fitur-fitur. Mungkin harus apalagi dia harus membaca algoritma perjalanan kita gitu. Tapi nggak tahu, mungkin lain lagi pendapat driver yang lain ya. Karena juga pihak aplikator juga minum dulu aku ya. Ya jangan lupa ngopi, seruput dulu. Ya, gitu. Aplikator juga apa namanya belum sharing ke setiap komunitas kan. Driver ini mempunyai komunitas geng-gengnya. Ada yang strict factor itu bahasanya, yang perorangan yang mungkin diundang-undang Kopdar sama aplikator. Mungkin nanti kalau udah ada perbaikan, ada update, mungkin di-share ke kalian kayak mana ininya. Oke, betul juga. Tapi ketua, ini kan tadi panjang kan, ada perjalanan kan, pagi ke malam, pagi ke sore, dulu dari dapat yang bagus, nominalnya sampai sekarang nggak dapat banyak-banyak ya kan. Aku pernah dengar dari kawan-kawan nih sebenarnya cerita ketua apa namanya, yang pagi-pagi mana ke apotek kah? Aku ke apotek itu mana tuh? Ya. Aku rasa itu perlu orang ini dengar apa kisah itu ya kan. Kurasa. Ya itu aku jam 7 pagi udah keluar. Jam 7 pagi udah on kan. Kemudian masuk orderan. Masuk orderan itu orderannya yang jenisnya belanja. Gosop. Apa istilahnya? Ya kayak gosop, istilahnya gosop. Kemudian dia mengarah ke apotek. Belanjanya ke apotek. Tiba di apotek, aku bilang juga sama konsumer ya, aku bilang, ini jam 7 apa buka? Iya bang, jam 7 apa buka ya? Ya udah coba aja. Gitu. Cobalah. Sudah dicoba, kita tengok apotek sebelah tutup, kan? Ada dua tempat tujuannya. Ada dua apotek. Brandeng. Jadi satu yang dituju ini tutup, ya kan? Satu yang dituju tutup, kemudian sebelahnya buka. Tapi nggak buka full, Teleponlah konsumer, Kak ini tutup yang dituju. Kemudian tapi ku tengok ada yang buka nih apotek sebelahnya. Kan beda dengan aplikasi. Iya betul.
Yaudah bang, boleh lah bang, ke situ aja kan, ya kan? Oke, ke situ, tapi nggak sesuai aplikasi, ya kan? Tanyalah, kak buka, oh buka katanya, ya kan? Mau beli apa katanya? Obat. Ya obat ya, ke apotek kan tuh beli obat ya. Obat. Beli racun bisa juga ya, beli racun. Racun ke ini, ke apa? Mana? Lahan pertanian, enggak lah, tempat pertanian ya, racun rumput ya kan. Jadi ke situ lah. Udah ke situ, tunjukkanlah bentuk obatnya itu kan. Cuma yang pemilik apoteknya juga mungkin keliru entah apa gitu kan. Dikasihlah obatnya itu, obatnya mereknya sama, cuma jenisnya beda. Jadi misalnya gini, obat yang diminta itu dia bentuknya botol, ini dikasih dia yang tablet. Dia betul-betulnya tablet, cuma dia modelnya saset. Jadi dikasihlah itu, gitu kan? Itu lebih murah. Yang tablet itu, yang saset itu kan? Dia kita bawa pulang, bawa. Ya aku bilang, kak yang ada ini. Oh ya, bawa aja, katanya kan? Bawa, kan harganya lebih merupanya sampai di tempat, sampai di rumahnya, sampai di rumah kuantar, gitu kan? Sampai kuantar. Dari terima nih. Dari terima, pulanglah, selesai, balik, ya kan, selesai orderan, selesai orderan, telepon konsumer apa namanya orang pihak aplikator, Pak Arman katanya kan, Bapak salah beli apa namanya pesanan, lo salah beli, gitu kan, chatting lah, ayo kak gini, oh salah kak. Salah bang, bukan ini katanya. Ya udahlah balik lagu. Ditunjukkannya lah contohnya. Obatnya lagi. Baru ngeh aku kan. Oke gini gitu kan. Itulah yang ku bawa ke apotek tadi. Itu masih jam berapa ya? Jam 8 gitu lah. Jam 8 orang cepat apanya kan prosesnya. Jam 8 aku sampai ke apotek. Apoteknya tutup, mbak, kan? Cuma nanti nggak tutup ya kan? Gedor nggak keluar orangnya, ya kan? Udah gedor juga ya? Udah gedor nggak keluar. Tukang parkir yang bilang orangnya lagi keluar bang. Oh ya, ya udahlah. Dia bilang kan, buka nggak nanya, cuma kita tunggu aja lah kak. Ya udah tunggu aja sampai buka, gitu kan? Dia yang bilang yang customer itu. Kalau sore bukanya tunggu juga. Ya untungnya nggak sore, karena nggak tahu kan. Untungnya nggak sore. Tapi buka jam 10 hampir ke jam 11. Mau jam berapa jam tuh? 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam lah nunggu kita di situ ngobrol-ngobrol sama tukang parkir. Wah, gitu. Asik ya. Untungnya gitu kan. Untungnya juga nih. Untungnya aku balik ngantar itu lagi. Udah obatnya udah dapat lah kan. Dapatlah tips dari customer itu. Memang baik kali customer. Itu untungnya. Gitu. Berapa ya kasihnya? Tipsnya? Nggak banyak lah, tapi cukup lah ya. Cukup lah untuk isi minyak lah. Isi minyak, kira beli mobil Pak. Beli mobil, mana tahu ya. Itu bang, kasihnya gitu, gerupak lemparkan sama kita. Itulah, gitu. Jadi 3 jam di itu ya, di situ kita mau narik, juga kita merasa tanggung jawab ya ini dulu selesaikan gitu kan. Sebetulnya bisa aja kita narik lagi kembali apa kan, cuma pikir karena ini bicara soal keselamatan orang itu kan, nanti takutnya luar biasa kawan-kawan ya. Terlalu ini, gitulah. Gitu ya. Kalau ini kisah-kisah lain yang apa kira-kira apa? Bukan kisah lah ya sebenarnya. Apa pengalaman waktu ngantar konsumen ya mungkin yang di luar normal lah. Biasanya kan ada itu kan cerita-cerita, cerita yang kita alami kan. Pernah nggak apa dapat orderan? Apa? Banyak sih, cuma yang mana nih ya? Yang kira-kira menurut kau ini lah. Ada yang sih, layak lah untuk percakapan di sini, yang semua orang perlu tahu. Yang lucunya dalam hatiku ya, lucu itu ada lagi orderan yang di ini perumahan, orderannya ke perumahan jemput orang. Ini tadi kan gosok kan, ini orang. Korek lah. Oke. Nah, penumpang lain ya. Penumpangnya. Kita sampai menjemput. Ya kan? Itu udah nunggu nih. Nunggu siap orang itulah kan, nunggu siap orang itu keluar. Dia ada kegiatan gitu ya. Lagi mungkin lagi pakai baju apa segala macam.
Padahal kita disuruh cepat. Bang cepat ya. Ya udah cepat lah kita sampai di tujuan. Ya bang tunggu bentar. Ini laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Satu keluarga pun. Oh gitu. Jadi sampai di tujuan aku sudah mulai karena dia bayar pakai GoPay gitu kan. Iya. Mulailah udah sambil kutunggu karena kalau pakai GoPay aku udah yakin ini pasti jadi pergi gitu. Kalau nggak yakin kalau nggak pergi rugi dia gitu. Iyalah, betul. Keluarlah. Yang kulihat pertama itu satu orang anak kecil, anak kecil. Keluar satu orang, kemudian keluar lagi 2 orang Dari rumah itu? dari rumah itu juga anak-anak juga, cuma ini mungkin abangan sama kakaknya dari yang kecil ada 3 jadi anaknya kecil yang keluar, anaknya yang perempuan sama abangnya yang laki-laki keluar, mereka keluar lah, keluar suruh naik, belum naik, ya kan? Kon ya? Naik Sepeda motor apa? sepeda motor. Kereta kau apa? Mio M3 kan? Matic Mio ya? Matic. Oke. Naiklah. Anak-anak itu besar kecil? Kita bilang yang kecil itu belum sekolah, mungkin TK lah ya. TK, yang kemudian SD, mungkin satu lagi SD juga kelas 6 atau gitulah. Oh, udah nggak tahu juga kelas berapa, tapi nengok badannya udah mulai kelas 6 gitu kan. Belum Dari SMP nggak tahu juga. Setelah orang itu naik, ya kan? Muncul mamanya? Muncul mamanya. Tik. Naiklah dia. Aku sudah senyum-senyum, ini kayak apa ini kan? Akhirnya aku diamkan aja kan. Aku diam karena susah juga, kita sudah dipesan bayar pakai GoPay, kita juga merasa ini juga dengan aplikasi kan. Karena sistem aplikasi ini payah kita bilang lah. Nggak lihat fakta lapangan ya. Fakta lapangan karena customer ini bintang 1 aja tanpa ada perbandingan kita udah jatuh rating, performa udah jatuh. Makanya dibiarkan aja ya. Itu menjaga itu karena performa itu paling penting buat kami driver. Performa itu macam Tuhan lah kita bilang. Anggap karena setiap orderan yang kita nggak inginkan kita lepaskan, kita nggak ambil, kita pilih-pilih. Performa itu yang mengancam kita untuk bisa suspend, bisa PM tadi istilahnya ya. PM, suspend, udah tuh apa nama order, terutama orderan itu pahit jadinya. Susah. Bisa jadi 1-2 jam lagi baru dapat. Oke. Nah terus cerita lain tadi. Jadi gila kami udah. Jauh dari tempat dia. Ya order itu hitungan apalah ya. Ongkos berapa? Ongkos 8.000-an paling. 8.000. Ongkos 8.000-an itu. Dekat lah ya. Dekat. Jadi hitungan berapa kilometer, payah lah mikirnya udah ya. Pokoknya dekat. Dekat lah, ongkos 8.000 itu ongkos paling terdekat. Terdekat ya. Gila, sampai di sana. Ikut tanya lah. Ya, gitu aja Kak. Ya jadi bang katanya. Ya orangnya udah berapa? Orangnya udah berapa? Ya biasanya memang segini katanya. Ya janganlah, gue bilang kan. Udah jangan marah-marah lah bang. 4 orang ya? 4 orang. 1 kilo 8.000, 3 lagi kan? 3 lagi. Gitu kan. 3 lagi. Oke lah, aku menganggap nggak usah lah kita bilang yang 3 orang ini kita bilang kira 1. Anak-anak ya kan. Oke ke situ kita. 1 lagi mamanya. Berarti kan ini ada 2 orang. Kalau dihitungan beratnya ada 2 orang gitu kan. 2 orang. Gitu. Jadi akhirnya dia bilang jangan marah-marah lah bang katanya. Yang marah siapa? Cuma Gondo aja gitu kan. Gondo aja. Habis itu ya udah berapa tambahannya? Bilang tambah kan? Ya double lah bilang kan. Double lah, kan ongkos 8.000, kalau misalnya 2 orang ya jadi 16.000 gitu kan. Kasih. Ya, terakhir tuh minta 5.000 aja terakhirnya. Goceng jadinya. Karena dekat bukan hanya itu, maksudnya kalau kita ribut pun dia sama konsumer ini susah, kita tetap kalah. Tetap kalah ya. Jadi konsumer adalah raja. Jadi kalian ini berupaya kayak pakai topeng lah ya. Kalau ada konsumen kalian tuh kayak dewa gitu ya, kayak malaikat ya. Pokoknya disenggol sedikit, senggol lagi Kak. Gitu ya. Yang penting kita baiknya berlebihan sama konsumer. Tapi pernah nggak dapat orderan nih? Ada nggak? Itu di film-film itu kan, di TikTok itu. Mana tahu ya kan? Itu settingan itu. Tapi aku nggak pernah. Nggak pernah.
Yang pernah Coba. aku dipeluk cowok. Dipeluk cowok. Jadi gini ceritanya tuh. Itu malam kan? Dipeluk. Udah tua nih bapak-bapak itu. Oh, cowok ini. Cowok ini bapak-bapak, udah tua. Kujeput lah. Kujeput. Keluar anak yang pertama. Perempuan lah kan. Kurasa anaknya. Masih muda kan, masih kita bilang SMP SMA lah. Pikir dia yang naik. Kan? Keluar dia kan? Keluar. Kak, atas namanya, iya bang katanya. Si anak ini, iya bang katanya. Udah pergi deh, tunggulah. Udah aku tunggu, keluar bapak itu. Ayo bang katanya. Oh bapak yang naik? Iya, gue bilangnya kan. Yaudah kami pergi. Setelah pergi kami, kan sengaja gue bawa jalan ini mulus, tapi gelap. Oh, kamu kan? udah feeling gue itu ya? Nggak feeling. Kita kan driver cari jalan yang terdekat dan enak lah kan, jangan banyak apa. Bawa lah. Sudah ku bawa, kan? Di jalan itu dia langsung merapatkan badannya, pegang perut, peluk perut. Oh, kayak apa ya? Iya. Wanita gitu ya? Terakhir dibilangnya, bang, jangan marah ya. Apa tuh pak? Gue bilang, aku sebetulnya suka sama laki-laki. Wah, aku terus di situ aku terus tancap gas, cium, sampai ke tujuan. Enggak kau tunjuk kan gini, pantat kau gitu enggak lah ya? Sebetulnya kalau tidak ada apa namanya aturan di dalam aplikasi ini, tinggal itu udah ku campak-campak, udah ku geluti mulai bau ya kan. Karena itu udah buat awak apa ya, kan? mengganggu apa ya? Iyalah. Eksistensi seorang pria. Masa awak dikejutkan dengan kata-kata gitu ya? Gitu ya. Oh, iya. Wah, sampai sana. Udah sampai di sana, mungkin udah sadar dia kalau aku nggak gitu nggak apalah ya. Abis itu nggak aku omongin, nggak aku omongin, tapi tetap megang apa dah meluk tapi cium nggak kalau cium dah ini mungkin cium dah nggak ini mungkin jadi abang tengok memang aku gaya gay gitu kan sepanjang jalan dia meluk gini pastilah nggak cium gini sandar aja lus apa leher itu nggak ada. Setelah jalan yang ini, jalan yang agak besar, agak terang, dilepaskan. Oh gitu, gelapnya aja, lepas. Habis itu sampai ke tempat tujuan, dia beli nasi bungkus ke rumah makan. Habis itu ditanya, bang, bisa balik lagi? Tidak pak, gue nggak mau aku lagi. Selesai aku tercabut aku. Aku kasih bintang 1 apanya? Untuk customernya. Oh, driver bisa. Aku kasih bintang 1. Kelakuan tidak baik, kemudian menganggap melakukan pelecehan, buat itu. Tapi nggak tahu selanjutnya. Kalau misalnya driver buat kayak gitu, jadi konsumen bisa ini. Belum tahu juga, nggak tahu. Suspend atau hanya orang pihak aplikasi lah, ya. Kan. Gojek lah yang ini. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah lagi dapat orderan bapak itu lagi. Itu dia. Minimal itulah, ya kan. Tapi cerita-cerita kawan-kawan yang lain ada juga sih yang dapat bencong. Yang dapat perempuan cerita, tapi cerita ya. Aku nggak lihat ya. Tapi pasti. Tapi pengalaman aku dapat yang kayak gitu. Ya, pasti ada ya. Kalau ada penumpang yang kita bilang pelacur, meluk itu ada, pernah juga. Misalnya dia pesan karena ini mau ke tempat prostitusi itu kan. Prostitusi. Kemudian ya gaya-gaya pelacur tau lah yang, tapi ini nggak semua pelacur ya, ini pas kebetulan pelacur yang roknya mini, ya kan, bajunya ketat, sampai meluk gitu kan, ya nggak profesional, walaupun profesional. Kalau jangan sampai dia yang dilakukan bapak itu ada ucapan-ucapan yang bang aku suka sama abang, kan? Kalau itu gimana? Ayo ya, gimana? Aku nggak tahu lah, ketua lah. Nah, kalau aku profesional kerja aja. Oh gitu ya. Oh maaf dulu pak. Ini saya sedang kerja. Nanti ya Pak, setelah ya gitu aja. Gitu. Itu juga ingat anak istri. Ya terserah munafik lah ya kan. Ya, tapi yang jelas jangan dimulai lah soal itu. Betul. Nah, kita baik-baik aja. Kalau kawan-kawan ada yang cerita yang begitu ya syukur aja lah gue bilang. Syukur aja kalau kau apa. Tapi itu profesional kerjaku nggak apa. Iyalah. Yang penting kan selamat di jalan ya kan. Terus orderan banyak terus ya kan, kan gitu kan harapan kita ya. Harapan kita sebetulnya kepastian pendapatan itu di aplikator, dari aplikator. Karena pendapatan itu
ibarat kita bekerja, bekerja tanpa ada pasti penghasilannya, ya susah. Gimana kan kita Anak istri, sampai saya sekarang ini nih, tegade handphone satu, tegade kereta satu, untuk untuk nutupin ya, biaya hidup ini, pendapatan ini. Karena kita udah yakin ini bisnis yang menguntungkan sebetulnya. ya. Kalau misalnya mitra dengan aplikator ini Mendapat iyalah yang seimbang. Kalau seandainya nggak seimbang, netes satu garis saja gitu kan. gitu ya. Ini kan enggak. Aplikator untung sebesar-besarnya gitu kan. Sementara Sementara mitranya nggak ada mitra yang bisa kaya. ya. Kita dari 2016 sampai sekarang mitranya paling banyak ganti kereta, ganti handphone gitu kan. Tapi karena apa? Karena rusak. Ya. Karena apa namanya? Kelayakan handphone ini udah nggak support gitu kan. Ya, Misalnya aplikasi gitu kan. Tapi itu bukan dari apa ya? Bukan dari penghasilan. Biasanya tuh pinjol hanya untuk kepentingan ini gitu kan, kepentingan penghasilannya. Berarti banyak kalian terjebak ke pinjol itu ya? Wah, kalau driver hampir rata-rata jalan keluarnya pinjol. Nggak mau ya? Ya. Kalau misalnya gini, apa namanya? Kalau teman-teman ojol semua ini datang ke aplikator, duduk bersama untuk menjelaskan apa segala macam keinginan kalian itu gimana? Udah pernah kah? Kita udah pernah ini. Kalau kita datang ke kantornya itu sulit. Sulit untuk karena sulit diterima, karena dianggap kita protes dengan membawa rame-rame itu kan sama dengan demo jadinya. Iya. Jadi takut aja udah ya. Takut aja, dan itu juga aku strategi yang ini sebetulnya strategi yang sia-sia. Tapi lebih bagus kita ke pemerintah kan, atau ke anggota dewan DPR gitu kan, karena mereka yang punya pegang kendali kebijakan sistem apa segala macam. Oh gitu. Tapi kan udah pernah ini ke dewan juga kan? Kami udah RDP kemarin. RDP itu apa? Apa namanya? Rapat dengar pendapat ya. Kita udah pernah RDP. Jadi situ menjelaskan semua keluhan-keluhan kita lah ya. Tapi tujuannya driver itu minta peraturan yang dibuat untuk mengatur apa namanya, gesekan antara aplikator dengan mitra driver. Oh gitu. Gitu dia. Minum lah aku dulu. Minum lah ketua. Panjang kali cerita kan. Ketua ini serius sekali. Aku segan loh motong-motong ini. Iya. Nggak apa-apa juga. Jadi memang harus ada sisi seriusnya. Kita kan butuh informasi kan. Banyak orang yang nggak tahu soal ojol tuh kayak mana ya kan. Suka dukanya ya kan, itu sebenarnya. Karena kita punya kawan, panggillah kawan ketua ini kan untuk cerita sedikit. Tapi kira-kira ini ketua, ini sebelum kita tutup nih kan, cocok nih kan kita tutup, sebelum kita tutup lah ketua lah, kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat, ke aplikator, ke masyarakat, terutama pasti yang jadi konsumen lah kan. Ya. Apa yang mau disampaikan? Langsung aja ketua, tengok kamera itu, nah cakap lah. Ya. Terutama buat driver yang akan mau mulai berbisnis bekerja sama dengan aplikator, sebelumnya apa namanya, diskusilah dulu dengan driver-driver yang sudah menjalanin jadi driver bekerja sama dengan aplikator. Jenisnya kita mitra, tapi dalam kenyataannya mitra yang dimaksud aplikator berbeda dengan mitra yang kita maksud. Kita mitra adalah kerjasama sama-sama pengusaha, ya kan, menjalankan usaha ini bersama-sama. Tapi ternyata faktanya ketika kita menjalankan aplikasinya, kita terjebak di aplikasi sebetulnya. Aplikasi itu di setting dengan menjadi sistem yang kita menjadi robot dari pagi ke pagi hanya gara-gara untuk membuat aplikasi kita itu menjadi bagus, bahasanya bagus. Jadi bisa, kalau udah bagus katanya gitu kan, orderan itu akan
Jadi bagus. Banyak dapat. Oh, dapat. Dapat orderan, banyak dapat orderan, kemudian orderan selalu apa namanya, flat ya, flat dapat terus, nggak ada lagi yang apa namanya, yang Jeda gitu. jeda gitu. Tapi gitu kan, mirisnya lagi, sekali aja melakukan kesalahan, terutama jam apa namanya, jam kerjanya itu lewat, sistem itu sudah mengobrak-abrik apa kita, algoritmanya itu. Begitu. Nah, itu buat driver-driver yang akan mencoba berbisnis dengan aplikasi kerjasama. Nah, yang kedua buat customer gitu kan. Buat customer itu kadang-kadang customer ini ada yang, kalau bahasa Medan, sok paten gitu kan. Mentang-mentang dia sebagai customer, jadi suka-suka hatinya aja memesan gitu kan. memesan gitu kan. Kemudian kesalahan sedikit terus maki-maki gitu kan. Nah, yang kedua, customer juga, ketiga lah berarti. yang ketiga yang ketiga, customer juga harus kritis juga, apa namanya, ya, beri masukan juga kepada apa namanya, aplikator gitu kan. Ya kalau memang dia nggak terima, apa namanya, terlalu mahal, protes saja. Terlalu mahal, karena apa namanya, customer sendiri tuh banyak apa namanya, banyak dibebani dengan biaya-biaya. Misalnya kayak ada aplikator yang dari luar, katanya kan, bukan lokal gitu kan, bukan asli negara kita, anak bangsa lah bahasanya kan. Itu ada penanam pohon gitu kan, sekian biaya apa namanya, biaya servis aplikasi, aplikasi. Nah, jadi itu kan masuk ke kami dengan harga yang mahal, tapi pemotongannya untuk ke situ semua. Nah, tapi nggak tahu kalau misalnya customer itu di laporannya di customer, nggak tahu kita apa dibebankan atau enggak gitu ya. Jadi misalnya 10.000, sama kami terima cuma 6.000, 4.000-nya itu biaya apanya, biaya dari yang untuk aplikator lah bahasanya. Jadi selain dari kami yang 20% bahasanya ya, potongan, ada hal-hal apa namanya, biaya-biaya lain. Gitu. Kalau memang itu terlalu berat gitu kan, terlalu berat, ya protes aja kan. Protes, kemudian biar tahu juga, sekali klik aja itu bintang 1 komen itu merubah nasib driver. Itu dia. Buat aplikasi menurutku, yalah gitu kan. Anggaplah mitra ini, mitra driver ini memang mitra. Dan kemudian jangan mitra ini semua pemalas. Jadi kan settingan aplikasi ini, sistemnya itu menganggap ini driver harus dicambuk nih dengan dengan apa settingannya, sistem biar rajin. Bahasanya kan gitu. Jadi sanggap aplikator ini, mitra ini malas gitu. Kan mitra kan harus pilih-pilih juga, boleh lah milih-milih kan. Kayak apa, perbudakan zaman modern nih. Iya. Gitulah dia. Itulah dia kan. Ya gitulah Bang Ketua. Bang Pokres apa? Bang apa namanya? Bang Ali ya? Mau tambah gula nggak? Nggak usah. Panjang kali itu ceritanya. Ya kan, mana tahu mau sampai pagi. Wah, ini kan pagi lagi besok. Mana tahu. Iya. Tapi menarik cerita ini. Saya sebenarnya pengen panjang nih Ketua. Jadi masalahnya sekarang kita akan menunggu teman-teman lain juga yang mau kemarin nih, mau berkunjung ke podcast kita nih. Saya sekali. Karena mereka kan antusias nih, mau share juga, mau cerita sama kita. Tapi ini nggak apa-apa, kita anggap mulai aja ya. Awal aja kita duduk bersama ngobrol soal kisah apa namanya? Apa istilahnya? Balada ojol ini. Mungkin nih awal aja, nanti kita bisa buat lagi tag yang lebih dalam lagi. Mungkin ya sedikit lebih serius bisa juga, atau enggak. Udah serius sekali tadi ini. Tadi serius sekali. Kita boleh lebih serius lagi biar tahu juga. Karena aku masih mau cerita soal yang lucu-lucu. Terlambat kali Ketua ini udah mau habis. Ya. Artinya bisa aja nanti diundang untuk apa lah ya, untuk perbandingan lagi dengan driver-driver yang lain. Ya. Mungkin teman-teman saat ini saya diundang pakai driver yang dengan atribut ini kan. Tapi hampir sama.
atau dengan atribut yang lain lagi sama yang dengan ini warnanya. Kemudian ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Pelangi, Jadi ya pelangi. driver tuh pelangi tuh. Ini menurut aku boleh aja diundang yang lain. Lebih apa lagi ya? Biar lebih- Karena masing-masing aplikasi punya kisah-kisah sendiri. sendiri. Gitu Ya, deh. sebenarnya jauh nggak jauhnya Nggak, tuh. memang sebetulnya nggak jauh-jauh, cuma 12-nya. cuma ada setiap aplikasi itu ada yang bagus di sini, nggak enak di sini, bagus di sini, nggak sini. Betul. Ayo kita Itulah, seru seru sekali ini. Oke, ini closing ya guys, kawan-kawan. Jadi tadi kawan kita Bang Arman atau Bang Biar tadi katanya dia sudah dari 2016 sampai sekarang itu driver ojol. Banyak suka dan duka, kawan-kawan bisa simak sendiri. Tapi pasti intinya dia bilang bahwa kalau yang masih junior mau masuk ke ojol, belajar dulu sama senior. Jadi gimana mekanisme, terus apa keuntungan dan kerugian. Jadi jangan kalian langsung masuk aja gitu kan Bang? Iya. Nah gitu, karena ada plus minus di dalamnya itu. Yang saya tangkap lagi dari obrolan kami, banyak kisah-kisah menarik ya, kayak tadi ya, ada apa namanya, orderan apa namanya itu, benda atau barang yang mungkin salah tapi harus ya macam-macam kayak gitu tadi, yang harus menunggu tokonya buka dari pagi ke sore, itu ya itu bagian dari proses menjalani kehidupan. Satu lagi, tetap tabah. Kalau ada yang bonceng kita, yang ini kita bonceng, yang meluk kita, itu harus sabar, terutama aminnya. Yang sabar. Oke, gitu dulu kita tutup podcast kita. Terima kasih banyak. Ini kopinya separuh, sudah semakin separuh, sudah semakin sedikit, tapi tidak apa-apa, nanti kita cobain lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, share dan like, juga komen. Mungkin ada yang harus disampaikan, perbaikan, kritikan, silakan, monggo silakan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Salam.